Assalamualaikum guys, ketemu lagi sama aku di channel aku. Kita bahas ayo Kemon. Jadi teman-teman, ini banyak banget pertanyaan yang masuk ke saya. Ada yang melalui Instagram, ada juga yang melalui Messenger, ada juga yang melalui via WhatsApp. Mempertanyakan bahwa kakak nih bener gak sih penderita strabismus? Kak, bener gak sih kalau mata kakak itu juling? Soalnya katanya di setiap video yang ada di YouTube saya, tidak ada satupun yang menunjukkan kalau mata saya ini juling. Terus tidak ada satupun di video itu mata saya yang terlihat juling, itu menurut yang bertanya. Dan mungkin kalian juga nggak tahu ya, apa kalian juga ada yang melihat mata saya juling di salah satu video. Mungkin sama aja dengan mereka, kalian tidak melihat mata saya juling di dalam video di YouTube. Tapi memang setelah saya perhatikan di semua video saya yang saya upload ke YouTube itu tidak ada satupun yang menunjukkan kalau mata saya ini juling. Nah, jadi banyak yang mempertanyakan itu, Kak, itu gimana caranya kalau memang kakak penderita strabismus, kakak ini penderita mata juling, lalu itu gimana caranya Kak bisa fokus kayak gitu, bisa standar pandangannya? Saya sendiri kalau kalian tanya, kakak nih memakai apa, melakukan apa supaya matanya standar seperti itu Kak, walaupun juling gitu, bisa kembali lagi kepada posisi standar penglihatannya, nggak lari-lari matanya. Nah, saya nggak bisa mengkategorikan saya menggunakan ini makanya mata saya standar, saya melakukan ini makanya saya standar matanya gitu ya. Nah, jadi ada banyak hal yang saya lakukan, proses atau usaha yang saya lakukan untuk bisa membuat mata saya standar seperti ini. Jadi bukan hanya saya menggunakan kacamata yang 3 lensa ini, dan memang direkomendasikan ya, sekali lagi saya ulangi, memang direkomendasikan oleh dokter itu menggunakan kacamata prisma. Tetapi untuk saya pribadi, saya menggunakan kacamata ini terlebih dahulu sebelum saya melakukan penggantian lensa menggunakan lensa prisma gitu ya. Nah, pertama saya menggunakan kacamata ini ya, 3 lensa itu. Nah, kemudian yang kedua saya pun melakukan terapi yang dilakukan oleh anak saya. Nah, terapi eye vac ini yang kemarin yang ditutup satu mata, kemudian membiarkan satu mata yang berkekurangan bekerja sendiri, dipaksa untuk melihat. Nah, kemudian yang ketiga ada lagi yang saya lakukan, yaitu memfokuskan mata. Nah, ini adalah yang saya lakukan gitu ya. Sekali lagi saya jelaskan bahwa saya bukanlah dokter mata, bukan ahli mata. Pokoknya saya tidak ada kaitannya dengan medis-medis yang berhubungan dengan mata. Saya hanya penderita strabismus, dan apa yang saya share ke kalian itu adalah yang saya lakukan, dan itu pengalaman saya, dan memang ya kalian bisa lihatlah ini hasilnya, mata saya seperti ini gitu ya. Dan memang banyak yang berkomentar bahwa mata saya ini fokus, ketika di video nggak ada satupun mata saya yang melenceng gitu, ibaratnya terlihatnya normal aja. Nah, ini saya coba share ke kalian semua yang memang mungkin kalian penderita strabismus bisa meniru ini, dan memang ini gampang banget, bisa dilakukan di rumah kapan aja kalian mau, ini bisa. Ini adalah terapi yang ketiga yang saya lakukan selain menggunakan kacamata. Kemudian saya mengikuti terapi yang dilakukan oleh anak saya menggunakan eye vac ini. Nah, saya juga ikut melakukan terapi ini. Kemudian yang ketiga, terapi yang saya lakukan adalah terapi fokus mata. Dan ini gampang banget, bisa kalian lakuin di rumah, dan alatnya pun enggak susah dicari. Kalian bisa ngelakuin menggunakan apa saja. Dan jika kalian banyak yang bertanya, banyak yang berkomentar, mata kakak nih kelihatan dari video tuh nggak juling sama sekali, tidak terlihat bahwa kakak ini penderita strabismus. Nah, di video kali ini kalian akan melihat kalau mata saya ini juling, mata saya ini exotropia, intermittent exotropia gitu. Jadi juling yang hanya kadang-kadang, tetapi di video kali ini akan terlihat jelas bahwa mata saya ini sebenarnya yang bagian kanan ini adalah juling. Nah, jadi oke, kita mulai ya gerakannya. Jadi gerakan ini adalah pertama gerakan fokus mata, untuk melatih fokus mata. Jika yang kemarin menggunakan eye vac itu adalah untuk melatih otot mata, untuk melatih otak supaya mau merespon mata yang berkekurangan. Nah, itu gunanya eye vac.
Nah, kemudian kalau yang terapi ini, yang ketiga yang saya lakukan ini adalah terapi fokus mata. Jadi memfokuskan mata. Tetapi sebelum masuk kepada gerakan ya, saya mau ngasih tahu ke kalian bahwasanya memang kalau kalian ribet kak pakai eye vac kayak gini nih, harus pakai dulu kemudian ribet gitu. Nah, sebenarnya dari dokter matanya itu ada selain eye vac ini, jadi dia ada yang jenis tetes mata, tetapi fungsinya sama aja, dia untuk menonaktifkan sementara gitu penglihatan mata yang normal dengan membiarkan mata yang tidak normal bekerja sendiri tanpa terus-terusan mengandalkan kepada mata yang normal. Jadi tetes mata itu akan mempengaruhi mata normal kita itu menjadi buram penglihatannya, sehingga mau tidak mau mata kita yang tidak normal ini dipaksa untuk bekerja, untuk melihat, untuk kerjasama dengan otak gitu. Intinya tetap sama sih, mengkaburkan satu penglihatan kemudian membiarkan mata yang berkekurangan itu untuk melihat sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada lagi kacamata yang memang satu lensanya normal, kemudian satu lensanya ini buram. Ya tujuannya tetap sama, jadi menutup terlebih dahulu mata yang normal, kemudian membiarkan mata yang berkekurangan bekerja sendiri. Tujuannya memang itu kan. Eye vac ini pun sama tujuannya, jadi menutup mata yang normal dengan membiarkan mata yang tidak normal bekerja. Jadi ada 3 sih sebenarnya untuk menggunakan. Kalian kalau nggak mau menggunakan ini ribet kak pakainya, ada tetes mata, bentuknya dia tetes mata. Jadi kalian ditetesin ke mata yang normal. Nah, kemudian nanti mata normal kita tuh akan menurun penglihatannya, tetapi hanya sementara, jadi buram penglihatan mata kita yang normal. Nah, kemudian memaksa yang tidak normal untuk bekerja. Tapi ada lagi satu, yaitu kacamata yang memang satu lensanya itu normal dan satu lensanya buram gitu, sehingga tetap harus memaksa mata yang tidak normal untuk bekerja. Jadi ada 3 sebenarnya. Nah, kemudian untuk gerakan fokus mata, melatih fokus mata. Kalau tadi eye vac itu adalah melatih otot mata, melatih kekuatan mata, kemudian melatih kerjasama antara mata dengan otak. Nah, kalau yang ini, gerakan ini, terapi ini adalah terapi fokus mata. Nah, jadi kalian bisa ngambil satu benda yang itu bisa kalian ambil warnanya mencolok ya, entah itu pensil warna, entah itu ya pokoknya apapun yang mencolok gitu. Kalau saya sendiri, saya lebih menggunakan sendok. Nah, kenapa saya lebih menggunakan sendok? Jadi kalau sendok kan di sininya nih akan ada bayangan kita ya, jadi seolah-olah kita lagi ngaca. Nah, makanya saya menggunakan sendok. Ada yang menggunakan pulpen, ada yang menggunakan pensil, ya pokoknya benda apapun yang bisa membuat titik fokus kita ke satu fokus gitu. Nah, jadi caranya ada berapa gerakan? Jadi ada 6 gerakan yang harus dilakukan. Pertama adalah ke bagian out, kemudian menyamping ke sini ke bagian out juga. Kemudian ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang memutar, ada yang di sini. Tarik depan, tarik. Nah, ada yang gerakannya kayak gitu. Kita langsung praktekin aja ya, guys. Ini sekali lagi, ini adalah terapi untuk fokus mata, supaya mata kita yang strabismus ini, yang juling ini nggak lari sini lari sana gitu ya. Jadi dia bisa fokus, bisa sejajar. Kalau kalian, hasilnya apa ya, kalian bisa lihat sendirilah mata saya ya. Tetapi di terapi kali ini kalian akan melihat bahwa mata saya nih, oh mata kakak beneran juling. Di satu gerakan ada yang satu gerakan yang tidak bisa saya lakukan memang. Ya mungkin karena itulah, karena mata saya nih eksotropia gitu. Jadi dia bukannya fokus ke tengah tapi malah lari di satu gerakan. Nah, untuk orang yang julingnya stand, jadi juling yang selalu juling, katanya sih mereka lebih susah melakukan gerakan seperti kalau julingnya stand ke out gitu, dia stand juling terus. Ini katanya ketika melakukan gerakan-gerakan tertentu ada yang tidak bisa dilakukan. Tetapi saya dari 6 gerakan ini hanya satu gerakan yang tidak bisa saya lakukan. Nah, kalian boleh coba di rumah gerakan apa aja yang tidak bisa kalian lakukan di antara 6 gerakan ini. Kalian boleh tiru ya. Jadi pertama kita taruh ini di bagian depan. Nah, seperti ini ya. Kita taruh di depan. Ini harus fokus, matanya dibuka benar-benar ya, dibuka. Nah, kalau saya satu lagi alat yang saya gunakan adalah kemoceng. Saya menggunakan kemoceng. Fungsinya apa kak kemoceng itu? Jadi ketika kita melakukan gerakan, yang bergerak bukan wajah. Jadi bukan wajah yang mengikuti sendok. Nah, bukan wajah yang mengikuti benda, tetapi mata yang mengikuti benda. Bisa kalian kalau nggak mau pakai benda kak, mau pakai jari aja bisa.
kalau memang kalian bisa fokus ke jari gitu. Tetapi kalau ibaratkan kalian butuh benda, ya pakai benda gitu. Untuk saya sendiri sih saya menggunakan benda ya. Nah, lalu kenapa saya menggunakan kemocek ini? Ini untuk memastikan bahwa kepala saya ini fokus. Jadi tidak mengikuti gerakan benda. Jadi yang hanya mengikuti gerakan benda itu murni mata saya. Jadi gerakannya gampang banget nah teman-teman. Kita bisa begini. Nah begini aja ya teman-teman, kelihatan nggak? Nah begini. Pokoknya wajah saya pastikan diam. Karena kalau nggak kayak gini wajah saya ikut-ikutan gini teman-teman nih, ngikutin benda. Jadi ini yang ingat sekali lagi, yang bergerak bukan wajah tetapi mata. Kita fokuskan ini di tengah. Nah pakai yang kecilnya aja ya. Kita fokuskan ini di tengah. Kemudian fokus dulu ya ke tengah, pandangan kita fokus ke tengah, kemudian ditarik ke sini. Ingat yang mengikuti hanya mata. Tarik lagi ke sini pelan-pelan. Ikutin sendoknya. Jadi mata aja yang bergerak, jangan wajah. Nah, itu gerakan pertama. Jadi ke samping mata kita mengikuti. Jangan wajah ya, ingat wajahnya diem. Yang bergerak adalah mata. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah ke atas, ke bawah. Saya dari sini ya. Ketutup ya. Gini. Sekarang ke atas. Ingat matanya yang mengikuti, bukan wajahnya. Kita tarik ke atas bendanya, ikuti ke atas, terus ikuti, kemudian tarik ke bawah, tarik ke atas lagi, ikuti bendanya, kalau ke atas. Nah, kemudian ke bawah lagi. Kemudian ke atas lagi. Nah, ke bawah lagi. Nah, ini gerakan tadi gerakan pertama, gerakan kedua, gerakan ketiga, gerakan keempat, dan sekarang gerakan kelima. Bagaimana gerakan kelima? Gerakan kelima ini seperti ini. Kita lihat, fokus dulu di depan. Kemudian kita putar. Sama mata terus melihat kepada benda. Nah, ini gerakan kelima. Dan saya kasih tahu ke kalian, ketika kalian melakukan gerakan ini akan terasa sedikit pusing, tetapi terasa sekali efeknya di belakang otot mata ini. Rasa jadi ada sesuatu yang ketarik gitu, makanya nanti agak pusing kalian ngerasainnya. Nah, kemudian setelah gerakan kelima, kita masuk kepada gerakan keenam. Gerakan keenam inilah yang tidak bisa saya lakukan. Jadi mata saya yang satu, yang normal itu fokus ke sini, tetapi yang tidak normal, yang bagian kanan ini dia malah lari keluar ya. Emang juling saya kan juling keluar ya, eksotropia. Nanti yang ini malah fokus ke tengah, tetapi yang ini nanti bakal lari keluar. Kalian bakal ngeliat deh kalau mata saya ini juling ya. Nih, ini kita jauhin bendanya, kita jauhin, jaraknya jauhin. Nah kayak gini nih jaraknya, pokoknya jauh aja, jauh, tarik ke depan sendoknya. Kemudian kita lihat, tambah lama tambah dekat, terus perhatiin sendoknya ya. Tambah dekat, terus tambah dekat, terus makin dekat. Lihat terus sendoknya, makin dekat, lihat terus. Lihat. Nah, gerakan ini yang nggak bisa saya lakuin, nggak bisa. Jadi di antara 6 gerakan itu, nah satu gerakan terakhir itulah yang nggak bisa saya lakuin. Jadi tadi kelihatan lah sama kalian. Jadi yang satu, mata saya yang normal ini fokus ke tengah, ngeliatin benda gini ke tengah nih.
nih ke tengah. Sedangkan yang berkekurangan itu justru malah lari keluar karena mata saya memang julingnya juling eksotropia. Nah, satu gerakan itulah yang tidak bisa saya lakukan. Tetapi yang 5 gerakan saya bisa ngelakuin. Jadi kayak yang muter, kemudian ke atas, ke bawah, ke sini, mata saya bisa. Makanya waktu ngelirik ke sini, nah dua-duanya sama. Ngelirik ke sini, nah dua-duanya seirama gitu. Ke atas seirama, ke bawah seirama. Tetapi ketika ngelihat ke tengah fokus ini, nggak bisa. Bahkan saya coba berkali-kali dengan benda yang berbeda pun tetap mata saya. Jadi ketika benda ini di tengah nih sendok ini di tengah, harusnya kan dua-duanya nih fokus ngeliatin benda ini. Jadi yang ini ke sini, yang ini ke sini. Jadi gini nih, ketemu dia gitu. Jadi sama-sama ngeliatin gini. Nah, tapi ini nggak bisa sama sekali. Tapi saya coba lagi ya, nih kali aja nih bisa nih, kali aja saya mau berusaha keras nih. Tapi saya udah coba berkali-kali emang nggak bisa terus nih. Tapi coba aja ya, coba sekali lagi ya. Pakai yang besarnya deh, gini. Oke, liatin terus, tambah deket bendanya, tambah deket. Nah. Nggak bisa, tetap nggak bisa. Jadi pokoknya ya di satu gerakan itu saya nggak bisa karena memang ya mata saya nggak normal gitu. Kalau untuk orang normal itu mungkin bisa gitu, tapi saya belum pernah nyoba ke orang normal ya. Jadi nggak ada juga orang yang mau jadiin saya malpraktek, coba dong dicoba terapi ini, nggak juga. Tapi untuk saya pribadi karena memang saya eksotropia, jadi ketika saya fokuskan di sini untuk melihat satu benda di tengah gini, nah jadi mata yang tidak normal itu justru dia malah lari keluar gitu. Nah, jadi teman-teman, ini adalah terapi ketiga yang saya lakukan, selalu saya lakukan di rumah. Jadi pertama yang saya gunakan adalah kacamata. Nah, kemudian kedua saya melakukan terapi yang dilakukan anak saya juga menggunakan iVac. Nah, kemudian yang ketiga saya melakukan terapi gerakan fokus mata. Dan dari 6 gerakan itu ada satu gerakan yang memang saya tidak bisa melakukannya. Tadi gerakan yang terakhir itu yang ngelihat titik fokus di tengah, kemudian nah seharusnya kan dua mata saya ini nah ngelihat ke sini, jadi ngelihat ke benda yang ada di tengah ini. Nah, tetapi dia tetap yang normal itu bisa, yang normal ini bisa fokus ke ngeliatin benda nih ke tengah. Tetapi yang tidak normal, yang mata kanan justru dia malah melenceng keluar karena memang saya julingnya pun juling keluar, jadi juling eksotropia, intermittent eksotropia. Tetapi kalian bisa cek deh, bisa cek sendiri gerakan mana aja yang tidak bisa kalian lakukan gitu. Apakah gerakan ketika ke sini, apakah gerakan ketika ke sini, atau gerakan ke atas, apakah gerakan ke bawah, atau gerakan memutar, atau gerakan yang seperti saya justru tadi. Kalau kalian hanya bisa mungkin bisa saja mungkin ya, ini kemungkinan kalau kalian hanya tidak bisa melakukan gerakan yang seperti saya nih, mungkin kalian termasuk kepada juling yang intermittent. Jadi juling yang hanya kadang-kadang saja julingnya gitu, hanya karena dari 6 gerakan itu hanya satu gerakan yang tidak bisa dilakukan gitu. Kalau mungkin dikatakan dari 100% mungkin kalian hanya tidak bisa melakukan 10%-nya kayak gitu. Makanya kemarin pun ada yang bertanya, Kak kenapa bisa lepas kacamata? Ya saya memang bisa lepas kacamata kalau memang mata saya keadaannya lagi rileks, lagi santai, terus lagi nggak capek banget. Nah ini saya tadi jam 3 malam sampai jam 10 pagi nih, jam 11 ini sekarang 11 pagi belum tidur juga. Nah ini masih termasuk sedikit lelah lah mata saya, tetapi tetap kan masih bisa fokus nih pandangannya ke depan gitu, tanpa kacamata pun bisa. Tetapi kalau kayak ngelihat jarak jauh terus tiba-tiba sekarang nih saya ngedit komputer, udah mata saya melenceng ya kayak tadi ini nih pas di terapi gini nih mata saya nggak bisa fokus gitu, karena memang mata saya adalah intermittent eksotropia, jadi mata juling keluar yang hanya kadang-kadang terjadi. Jadi makanya di antara 6 gerakan itu yang tidak bisa saya lakukan cuma satu gerakan. Mungkin saya akan terus coba lagi ya satu gerakan itu, saya coba terus, penasaran kok kenapa nih nggak bisa, kenapa, tapi berulang-ulang saya coba pun tetap nggak bisa. Jadi mata saya yang dua-duanya tuh nggak bisa fokus ke titik satu benda ke tengah itu, ke bagian pas ini nih. Ketika jauh fokus pas udah sampai di sini nih udah lari. Jadi yang kiri fokus, sedangkan yang kanan melenceng ke memang gangguannya gitu ya, eksotropia gitu. Nah buat teman-teman ini bisa dicoba di rumah, kalau kalian tanya hasil kalian bisa lihat
saya deh nih kayak gini gitu. Makanya ketika kalian nanya, Kak, kakak ngelakuin apa aja, saya tidak bisa mengkategorikan satu tindakan gitu, karena ada banyak tindakan yang saya lakukan. Pertama, saya menggunakan kacamata, kemudian saya melakukan terapi IVEC yang dilakukan oleh anak saya juga. Nah, kemudian yang ketiga, saya pun melakukan terapi fokus mata ini juga gitu. Nah, jadi 3 itulah yang saya lakukan, yang kemudian ya alhamdulillah hasilnya seperti ini mata saya. Jika kalian ngelihat mata saya dulu, ini lebih lari dari ini gitu aja, tapi sekarang dia fokus loh, mata saya lebih bisa fokus. Makanya banyak yang bilang, kakak ini kayaknya nggak juling deh, orang matanya fokus terus kok, waktu di YouTube juga nggak ada satupun yang kelihatan juling. Memang iya gitu, tapi ada keadaan-keadaan tertentu di mana mata saya akan terlihat juling. Nah, saya harap kepada teman-teman, bagi yang mau nyoba nih, khususnya bagi ya anak-anak yang baru belasan tahun lah ya, ini bisa dicoba. Karena saya pun yang umurnya udah 30 tahun lebih nih, 32 tahun lah umur saya tetap melakukan terapi ini. Karena selagi kita berusaha kan tidak menutup kemungkinan gitu ya. Siapa tahu dengan kita terus mencoba melakukan, terus kita lakukan gitu, siapa tahu ada kemajuan. Yang namanya usaha kan boleh-boleh aja gitu. Hasilnya gitu, hasil dari berbagai usaha yang saya lakukan, dari saya mencoba memakai kacamata, kemudian saya mencoba melakukan terapi yang juga dilakukan oleh anak saya menggunakan ini IVEC, kemudian saya juga melakukan terapi yang tadi fokus mata, dan ini adalah hasilnya. Jika saya aja mendapatkan hasil, kenapa kalian enggak gitu. Intinya cuma satu, kalian itu usaha, jangan udah baru usaha 1 minggu 2 minggu udah nyerah, nggak ada hasilnya, nggak maulah, males, kelamaan. Jangan kayak gitu. Ingat, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalau kalian usaha terus kerja keras, coba. Jadi jangan patah semangat. Kalau saya cuma punya prinsip kayak gini, selagi kita berusaha pasti akan ada hasil, entah itu besar entah itu kecil, tapi pasti akan membuahkan hasil selagi kita terus berusaha, berjalan terus berusaha. Ketika kalian berhenti, ya disitulah kalian akan berhenti mendapatkan hasil gitu. Intinya adalah kalian mau usaha, mau melakukan gitu, jangan ngikutin malas. Kemudian jangan kayak orang makan cabai, sekali gigit mau langsung pedes gitu. Jadi kalian sekali 2 kali ngelakuin udah nuntut hasil, yang gak bakalan bisa lah kayak gitu ya. Jadi kalian intinya telaten terus menerus, jangan bosen, jangan. Nanti yang akan ngedapatin hasilnya juga bukan orang lain kok, kalian sendiri. Nah, jadi inilah jawabannya kenapa sih mata saya bisa fokus. Nah, jadi tindakan-tindakan itulah yang saya lakukan. Nah, ini udah saya share semua ke kalian. Semoga kalian bisa mendapatkan hasilnya juga seperti saya gitu. Dan terapi yang paling terasa di sini nih, di otot mata, kemudian di bola mata, itu terapi yang ini, terapi yang fokus mata. Kalian akan ngerasain banget di sini nih. Nih di belakang mata sini nih ada otot yang kayak ketarik, kemudian ya pokoknya kerasa, terus ada sedikit rasa pusing, pokoknya kerasa sekali di belakang otot mata sini. Apalagi pas gerakan seperti ini, nah. Kemudian ke sini. Nah, ke atas, ke bawah. Nah, itu di sini di otot mata yang belakang ini nih, ini terasa sekali. Kayak ada yang ditarik, kemudian ya pokoknya terasa lah. Nah, udah teman-teman, itu aja yang bisa saya bagi ke kalian, yang bisa saya share ke kalian. Semoga video ini bisa ngejawab pertanyaan kalian dan rasa penasaran kalian kenapa saya bisa fokus seperti ini matanya. Nah, semoga kalian juga bisa ngelakuin ini di rumah ya, dan mendapatkan hasil juga. Ingat, selagi kita berusaha pasti akan ada hasil, entah itu hasilnya cepat, entah itu lama, entah itu besar, entah itu kecil hasilnya, tapi pasti akan ada hasilnya teman-teman. Makanya mau berusaha, mau mencoba, dilatih terus matanya gitu. Kenapa saya sampai umur segini saya masih ngelatih mata saya? Karena saya nggak mau suatu hari mata saya yang berkekurangan ini, yang bagian kanan ini total kehilangan penglihatannya gara-gara tidak direspon oleh otak gitu ya. Makanya saya ngelatih mata saya terus, jadi supaya dia tetap ada pandangannya, sekalipun pandangannya tidak sebagus dengan mata yang satu lagi. Nah, buat teman-teman, udah ini aja yang bisa saya share ke kalian. Semoga ini bermanfaat buat kalian dan bisa memotivasi kalian untuk berusaha ngelakuin gitu, karena ini ya bukan buat orang lain kok, bukan orang lain yang akan ngerasain hasilnya, tetapi kalian sendiri yang akan mendapatkan hasilnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Tonton videonya dari awal sampai akhir, tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Jangan lupa di like terus di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum.